Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi Manuel Tualaka dengan NIM 2403010274, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi terkait dengan teori kelas dan pertukaran sosial. Yang pertama, teori kelas. Teori kelas menjelaskan bagaimana masyarakat terbagi ke dalam kelompok berdasarkan posisi ekonomi dan hubungan kerja. Karl Marx bilang, dalam masyarakat ada dua kelas utama. Yang pertama, kelas pemilik modal atau burjuasi, dan kelas pekerja atau proletariat. Memiliki modal mengendalikan alat produksi, sementara pekerja hanya punya tenaga kerja yang dijual untuk mendapatkan upah. Konflik antara keduanya seperti ketidakadilan dalam pembagian hasil bisa menimbulkan perubahan sosial. Max Weber menambahkan bahwa kelas tidak hanya soal ekonomi, tapi juga status sosial dan kekuasaan. Misalnya, seorang bisa saja kaya tapi tidak punya pengaruh sosial yang besar, atau sebaliknya. Pierre Bourdieu mengembangkan konsep modal budaya dan sosial seperti pendidikan, pengetahuan, dan jaringan pertemanan yang memengaruhi posisi seorang dalam masyarakat. Dan yang kedua, ada teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa hubungan sosial itu seperti proses pertukaran antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberi sesuatu dan berharap mendapat imbalan yang setimpal. Jika seorang merasa mendapat keuntungan dari hubungan tersebut, maka hubungan itu akan terus berjalan. Sebaliknya, kalau merasa dirugikan, biasanya hubungan itu akan berhenti atau berkurang intensitasnya. George Homans, tokoh utama teori ini, menggunakan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang bekerja lebih keras di kantor karena mengharapkan reward atau hadiah, seperti kenaikan gaji, ujian, atau promosi. Dia juga bisa berusaha menghindari hukuman, misalnya teguran atau penurunan jabatan. Jadi, perilaku kerja seseorang dipengaruhi oleh harapan mendapat keuntungan dan menghindari kerugian. Peter Blau mengembangkan teori ini dengan melihat bagaimana pertukaran sosial membentuk jaringan dan struktur sosial yang lebih luas. Pertukaran ini tidak hanya soal materi, tapi juga hal-hal simbolik seperti penghargaan, kepercayaan, dan status sosial. Secara umum, prinsip utama dari teori ini adalah bahwa manusia bertindak berdasarkan perhitungan untung rugi dalam hubungan sosial. Mereka cenderung menjaga hubungan yang membawa keuntungan dan menghindari yang merugikan. Hubungan sosial akan terus berjalan apabila ada timbal balik yang dirasa adil dan saling menguntungkan. Teori kelas pertama kali dikembangkan oleh Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom dari Jerman. Pemikirannya dituangkan dalam bukunya The Communist Manifesto pada tahun 1848, di mana Marx menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas. Dalam masyarakat kapitalis, pertentangan ini terjadi antara dua kelas utama, burjuis atau pemilik modal dan proletar sebagai pekerja. Menurut Marx, kelas burjuis terus-menerus mengambil keuntungan dari tenaga kerja proletar, dan inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial. Teori kelas kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Max Weber yang menambahkan bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh kekayaan, tetapi juga oleh status atau pengakuan sosial dan kekuasaan politik. Selanjutnya, Pierre Bourdieu memperluas pemahaman ini dengan mengenalkan konsep modal, yaitu segala hal yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan posisi sosialnya. Modal ini bisa berupa modal ekonomi, modal sosial atau jaringan, modal kultural, pendidikan dan cara bicara, dan modal simbolik, gengsi, dan prestisi. Teori ini sangat relevansi dalam studi sosial. Kedua teori ini tetap relevan hingga sekarang. Dalam dunia yang terus berubah, kita masih melihat adanya ketimpangan kelas seperti jurang antara kaya dan miskin, serta kesenjangan pendidikan. Di saat yang sama, kita juga menyaksikan pertukaran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerja kelompok di kelas, hubungan antara warga dan aparat, sampai budaya atau balas jasa dalam kehidupan sosial. Dengan mempelajari teori kelas,
dan teori pertukaran sosial secara bersamaan, kita bisa memahami kehidupan sosial dari dua sisi, yaitu struktur besar yang mengatur hidup kita dan hubungan kecil yang membentuk keseharian kita. Pada penjelasan ini, membahas dua teori penting dalam ilmu sosial, yaitu teori kelas dan teori pertukaran sosial. Teori kelas yang dipelopori oleh Karl Marx dan dikembangkan oleh Weber serta Bourdieu menjelaskan bagaimana masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial berdasarkan akses terhadap kekayaan, kekuasaan, dan modal. Teori ini sangat berguna untuk memahami ketimpangan dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Sementara itu, teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh George Homans dan Peter Blau menekankan bahwa hubungan sosial terbentuk karena adanya pertukaran manfaat antar individu. Orang menjalin hubungan sosial karena merasa mendapat keuntungan baik secara materi maupun non-materi, seperti bantuan, dukungan, atau penghargaan. Kedua teori ini memiliki fokus dan kekuatan yang berbeda. Teori kelas lebih menyoroti struktur besar dan ketimpangan yang sistematik, sedangkan teori pertukaran sosial lebih melihat hubungan sosial dari sisi timbal balik antar individu. Karena itu, mempelajari keduanya memberi pemahaman yang lebih utuh dalam menganalisis kehidupan sosial dan skala besar sampai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini terkait dengan materi teori kelas dan pertukaran sosial. Terima kasih.